organisasi keagamaan menerima kuasa penambangan atau izin penambangan itu belum selesai, belum terjawab. Paling terbaru lagi, menyusul lagi, ada lagi organisasi yang menerima, katanya ditawari oleh pemerintah kuasa penambangan itu. Ya, makin pertanyaan itu, nalar saya makin bertanya, apa betul atau tidak? Ya, nah, saya menganggap Pak Ustadz Ismail Santo dengan kapasitas pembicara sudah pasti tahu apa dasar pemikiran organisasi itu menerima kuasa penambangan itu. Bagaimana mungkin sebuah organisasi keagamaan mendegradasi dirinya sejajar, menjadi sejajar dengan PTA, CPU dan lain sebagainya. Jadi yang saya pertanyakan pertama, mungkin saya yakin Bapak tahu apa dasar pemikiran organisasi menerima kuasa penambangan itu. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, andaikan organisasi Bapak yang ditawari kuasa penambangan ini menerima atau tidak? Terima kasih. Ya, menarik ini ya. Baku tarik tambang 11 Agustus orang mau baku tarik tambang. Lomba tarik tambang kayaknya. Silakan yang kedua di tengah, silakan Pak Panitia, tolong mohon dibantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ya, mainkan Pak, lanjutkan. Ya, kalau sudah ketemu saya masalah sambil masalah hijrah dengan hubungan apa watasimu tadi, alhamdulillahi jami'ah. Negara ini ketika hijrah untuk mendapatkan keberhasilan pembangunan, maka itu hijrahnya sudah masuk dalam hijrah kapitalisme. Kenapa saya katakan demikian? Banyak pertambangan di negara kita ini dikuasai oleh negara asing, seperti Freeport misalnya. Indonesia hari ini bersuara begitu hebat memperjuangkan Palestina, tapi kita tidak sadar apa yang membuat negara Israel itu bangga dengan kekuasaannya, karena itu selalu dibantu oleh Amerika. Amerika itu siapa dengan Indonesia? Menguasai Freeport. Sama saja sebenarnya Palestina itu kita orang Indonesia sendiri yang membunuh. Kenapa? Amerika cuma tahu bikin senjata. Dari mana caranya? Anggaran Freeport. Senjata tidak masuk. Ini jelas. Freeport itu yang menguntungkan Amerika. Amerika kemudian membuat senjata sebanyak-banyaknya, kemudian dia berikan kepada Israel. Kenapa apa ya? Karena negara ini memang sudah masuk negara sekularisme. Ya. Terima kasih. Ya. Atas nama saya Laude Siman. Oh ya, Laude Siman. Oh. Sudah kedua kalinya dengan Pak Ustaz kita berhadapan berbicara, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih yang kami hormati Al-Mukarram Ustadz Ismail Santo yang kami banggakan. Semoga Allah selalu biasa menjaga beliau dalam segala aktivitas dakwah beliau sehingga bisa menemani kegiatan-kegiatan kita. Baik, langsung kepada pertanyaan Ustadz. Masih nama Suhar dari Kecamatan Benua, Konawe Selatan, di ujung kampung. Ya. Jadi pertanyaan kami masih menyambung dari pertanyaan yang pertama terkait dengan konsentrasi tambang. Ya. Jadi yang kami pahami bahwa dunia pertambangan itu memang haram dimiliki oleh individu maupun kelompok.
Nah, yang jadi pertanyaannya adalah apakah ada ranah khilaf di kalangan ulama terkait dengan dalil penguasaan pertambangan sehingga kemudian ada ormas-ormas yang menerima tawaran tersebut. Apakah ini masuk ranah khilaf ulama? Sementara yang kami pahami selama ini bahwa tambang itu hanya boleh dikelola oleh negara dan dikembalikan kepada kepentingan rakyat yang seluas-luasnya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masih tambang, mudah-mudahan yang keempat bukan tambang lagi nih. Silakan. Yang berdiri, silakan Ustaz. Panitia mohon dibantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad Munir dari Kolaka Timur. Terkait hijrah auton atau berpindahnya dari suatu wilayah ke wilayah lain yang dimungkinkan karena keadaan yang tidak aman. Pertanyaannya, banyak saudara kita di Palestina ditawarkan untuk mengosongkan Palestina dan Indonesia siap menerima. Nah, pertanyaannya adalah jika Palestina tersebut menerima tawaran itu, maka apa yang akan dihadapi atau apa yang diterima oleh kaum muslimin jika Palestina bisa dikosongkan atau terkosongkan dengan diterimanya oleh wilayah-wilayah yang lain. Artinya, apakah tidak ada solusi lain selain memindahkan seluruh Palestina dengan cara memberikan tempat-tempat di wilayah lain atau dengan mengirimkan tentara? Karena tadi Kiai Ismail Bisanto menyatakan bahwasanya kita wajib tolong menolong bersama kaum muslimin. Ya. Tapi pada saat ini kita hanya melihat kesedihan, kepedihan saudara-saudara kita yang lain, sedangkan negeri ini pun memiliki tentara pasukan yang luar biasa. Mungkin Bapak Kiai Ismail bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, yang paling belakang terakhir silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya alhamdulillah, terima kasih atas sharing dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sedikit bertanya kepada Ustadz Ismail. Sebelumnya perkenalkan, saya Dr. Muhammad Zulfikar. Kebetulan saya hadir di tempat ini itu ada undangan dari Ustadz Idul dan Ustadz Imran. Nah, mungkin pertanyaan saya lebih kepada arah individu. Nah, ada beberapa poin. Yang pertama, apa yang telah disampaikan Ustadz Ismail tadi, bahwa saya baru menyadari hijrah adalah nilai utama yang sebenarnya harus dimiliki seorang manusia. Nah, tapi sebagaimana kita memahami bahwa hari ini untuk mempertahankan konsistensi kita agar tetap bisa hijrah dan istiqomah itu tidak mudah. Hari ini di tengah-tengah dunia yang berkembang begitu cepat, maka akan begitu banyak juga godaan agar kita bisa lari daripada apa yang menjadi ikhtiar kita. Nah, pertanyaannya adalah mungkin bagaimana menurut Ustadz, apalagi saya sebagai anak muda bisa kokoh dalam berikhtiar. Dan kemudian yang kedua, pertanyaannya adalah tadi Ustadz sempat menyinggung tentang bahaya riba. Nah, pertanyaannya itu adalah hari ini Ustadz ada sistem yang namanya KUR atau kredit usaha untuk rakyat. Nah, KUR itu yang adalah sistem yang dibuat oleh bank untuk memberikan pinjaman kepada para pengusaha. Nah,
Bagaimana misalkan Ustadz, kalau misalkan kita meminjam kur tetapi mempunyai niat agar dapat membuka lapangan pekerjaan dan mempunyai niat agar kita bisa bersedekah lebih banyak lagi kepada orang-orang di sekitar kita. Mungkin mohon arahan dan pandangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zul. Saya beri kesempatan bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak sudah cukup nih. Ibu-ibu, ada ibu-ibu? Oh ya, silakan di bangku yang keberapa? Meja 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sepertinya 1 menit saja, Pak, karena dari ibu-ibu tidak sejauh tentang tambang ya, Pak. Saya ingin bertanya kepada Ismail bahwa hijrah sehari-hari untuk kami kaum ibu seperti apa sebenarnya. Yang kedua, saya menilai atau kita nilai bahwa kondisi sekarang ini sepertinya sulit diterapkan tercapainya penerapan Islam secara kafah. Mohon tanggapannya Ustaz Ismail. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Bu, nama, mohon maaf. Enggak kenal ya Pak? Iya, saya kenal tapi yang lain tidak kenal Bu, jadi Nama saya Rogiatul Adawiyah, kebetulan satu kampus dengan moderator. Alhamdulillah, ternyata sudah banyak yang hijrah kafah teman-teman dosen saya, alhamdulillah, dan beliau guru-guru saya. Saya kira ibu-ibu masih ada satu lagi. Oh banyak ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Murti dari Kota Kendari, tepatnya dari Poatu, Pak. Bersyukur alhamdulillah malam ini melihat Bapak Ismail di depan kami. Khususnya mungkin saya mewakili ibu-ibu, ketika melihat Bapak itu hati kami jadi sedikit tenang. Yang tadinya galau, kayaknya ada Bapak kami untuk mengadu. Kalau melihat Bapak langsung saya semangat untuk mengadu lagi, karena sering kita pertemuan begini, alhamdulillah diundang. Terima kasih teman-teman yang luar biasa. Bapak izin, saya ingin curhat sedikit. Saya sebagai curhatnya 2 menit. Iya, mungkin mewakili teman-teman ibu-ibu semua, saudara-saudara muslimah yang luar biasa. Saya seorang ibu, Bapak, melihat fenomena banyak sekali masalah, semakin banyak. Malah setiap ada kegiatan begini, malah saya jadi semakin takut. Banyak hal yang membuat saya selalu was-was, baik itu terhadap anak saya sendiri maupun anak-anak didik kita, anak-anak usia dini, yang dimana kami sebagai ibu bapak sekarang game-game online itu di mana-mana saya melihat, baik di rumah maupun di lingkungan tempat saya mengajar atau di daerah-daerah saya datangi. Nah ini Pak, fenomena yang bagaimana ini Bapak? Kami sebagai ibu semakin takut. Banyaknya perundungan di sekolah-sekolah, banyaknya kejadian-kejadian anak-anak yang kena kekerasan seksual, dan bukan anak laki perempuan saja tapi anak laki-laki. Jadi kita ini sebagai ibu ini was-was sekali. Mudah-mudahan kehadiran Bapak ini, ada Bapak lagi di depan kami, bisa membuat kami tenang Pak. Mohon petunjuknya supaya kita ini tenang. Terima kasih, sebagai ibu saya was-was. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bukan hanya Ustaz Ismail yang bikin tenang, moderatornya juga bisa tenang. Silakan. Ibu tadi saya boleh 2 menit juga Bu ya curhatnya. Jangan lama-lama Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hasrianti. Pertanyaan yang pertama, seberapa efektifkah tapera yang akan diberikan kepada rakyat? Yang kedua, ketika kita bekerja di suatu instansi dan kita mengetahui bahwa instansi tersebut bekerja sama dengan
tambang, apakah kita sebagai karyawan di tempat tersebut wajib resign atau seperti apa? Itu saja Pak, terima kasih. Ini singkat padat. Curhatnya tidak seperti ibu-ibu pada umumnya. Ini curhat itu biasanya panjang sekali, ya. Sudah siap memberikan ketenangan? Siap, silakan Ustaz. Baik, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah disampaikan. Ini ada dua terkait dengan tambang ya. Soal tambang ini sesungguhnya menyangkut dua hal penting. Yang pertama, tambang soal kepemilikan ini yang pertama. Soal kepemilikan ini sangat penting dalam ekonomi. Kenapa? Karena kepemilikan itu akan menyangkut siapa yang berhak mentasarruf atau berhak mengelola. Kita ini disebut sebagai pemilik dari handphone kita, ya, dari kendaraan kita punya, dari rumah yang kita punya, karena kita berhak untuk mentasarrufnya, memanfaatkannya, bisa juga meminjamkannya, menghibahkannya, menjual, menyewakan dan sebagainya. Jadi kepemilikan itu bergandeng erat dengan hak tasarruf, dan hak tasarruf itu akan bergandeng erat dengan manfaat yang diperoleh dari kepemilikan itu. Saya punya baju ini, karena itu saya bisa menarik manfaat dari baju ini. Saya yang memiliki handphone ini, maka saya bisa menarik manfaat dari handphone ini. Begitu seterusnya. Karena itulah ketika kita berbicara tentang sistem ekonomi, sebenarnya satu hal penting yaitu berbicara tentang kepemilikan. Nah, ketika kita bicara kepemilikan, maka pertanyaan pentingnya adalah barang tambang ini milik siapa? Ini yang sejauh ini ternyata saya baru melihat secara faktual itu tidak cukup dipahami oleh orang-orang Islam, oleh tokoh-tokoh Islam, tidak cukup dipahami. Bahkan oleh para ekonom yang disebut ekonom muslim, ahli ekonomi syariah dari perguruan tinggi Islam, tidak cukup dipahami. Padahal ini perkara yang sangat penting. Nah, kalau kita membaca buku-buku tentang ekonomi Islam yang cukup fundamental, kita akan melihat di sana bahwa barang tambang ini sesungguhnya adalah termasuk milik umum. Milik umum itu maksudnya milik rakyat, milik bersama, milik umat. Pada suatu waktu datang kepada Nabi Abiyad bin Hamal. Ini disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, ya, dalam hadis riwayat Abu Dawud, ya, dalam hadis riwayat Abu Dawud. Abiyad bin Hamal ini datang kepada Nabi minta ladang garam, dan Nabi yang dermawan langsung memberikan atau memenuhi permintaan itu. Tapi tidak lama kemudian sahabat yang lain itu bertanya kepada Nabi, "Atadruna ma qata'talahu?" Wahai Nabi, tahukah kau apa yang baru saja engkau berikan kepada orang itu? Tidak dijelaskan dalam hadis ini apa jawaban Nabi. Tapi kemudian orang itu mengatakan, "Innama qata'talahu al-ma'al." Sesungguhnya engkau baru saja memberikan sesuatu yang amat sangat banyak, yang sedemikian banyaknya itu digambarkan seperti air yang terus mengalir. Ma'ul itu, al-ma'ul itu. Nah, menyadari itu atau tahu itu, maka kemudian Nabi yang mengajari kepada kita untuk tidak menarik kembali pemberian atau untuk menarik apa yang sudah kita berikan. Hari itu dia atau saat itu dia menarik kembali pemberian. Nah, inilah yang kemudian menjadi dasar bahwa
barang tambang yang jumlahnya sangat banyak itu tidak boleh dimiliki oleh individu. Kenapa? Karena dia sesungguhnya milik umum, sebagaimana disebut dalam hadis riwayat Abu Daud juga. Ya. Di dalam hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad itu di sana dikatakan al-muslimuna suraka fi thalathah. Sesungguhnya kaum muslimin itu bersarikat atau memiliki secara bersama dalam 3 hal, yaitu fil falak, ya, wal ma' wan nar, dalam padang rumput, air dan api. Tiga barang ini, air, padang rumput dan api, ini barang-barang yang diperlukan dalam hajat hidup orang banyak. Ini yang dikatakan min marofikil jamaah. Karenanya maka dia menjadi milik umum, meski kemudian tidak juga terbatas pada 3 barang itu. Apa saja yang diperlukan oleh orang banyak maka dia itu menjadi milik umum. Ini satu kaidah yang menurut saya sangat menarik disampaikan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab Nidhamul Iqtisad fil Islam. Kullu ma kana min marofikil jamaah kana milkiyah amah. Jadi apa saja atau setiap yang dibutuhkan oleh masyarakat secara bersama maka statusnya adalah milik umum. Nah, ini hal penting yang luput dari pengamatan. Bapak Ibu sekalian, setelah tahu bahwa Muhammadiyah itu menerima penawaran pengelolaan barang tambang, saya berkomunikasi dengan salah satu pimpinannya. Saya tidak usah sebut namanya. Saya tanya atas dasar apa, kira-kira begitu. Lalu dia mengatakan atas dasar apa? Saya bilang bahwa Nabi itu melarang gitu. Lalu dia bilang atas dasar Islam, cuma nggak dijelaskan apa. Jadi kalau ditanya apakah ada khilaf di dalam pengelolaan tambang, sejauh saya tahu tidak ada khilaf. Karena para ulama dari 4 mazhab itu semua mengatakan bahwa itu memang milik umum. Dari segi kepemilikan itu tidak ada khilaf gitu. Kalau kepemilikan umum, maka negara itu tidak berhak untuk memberikan milik umum itu kepada seseorang. Kalau negara memberikan milik umum kepada seseorang berarti telah merubah status dari milik umum itu kepada menjadi milik perorangan. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena negara tidak punya hak. Negara itu bukanlah pemilik dari barang itu. Berbeda kalau itu barang memang milik negara. Seperti yang dilakukan oleh Nabi ketika dia memberikan tanah kepada Bilal seluas kuda berlari sampai capek. Itu memang milik negara, maka Nabi berhak untuk memberikan itu. Tetapi dalam hal atau dalam kasus barang, dalam kasus tambang garam tadi itu Nabi menarik. Nah di situ kita bisa memahami bahwa jika itu milik negara boleh. Makanya ada yang disebut iqa'udaulah, pemberian negara. Seperti BLT, bantuan langsung tunai itu. Bukan bantuan langsung tewas, bukan ya. Bantuan langsung tunai itu milik negara, maka negara boleh memberikan gitu. Tetapi barang tambang bukanlah milik negara, dia milik umum. Kalau milik umum, maka justru negara itu wajib mengelolanya atas nama umum, atas nama rakyat, atas nama umat, untuk hasilnya dikembalikan kepada rakyat, kepada umum, kepada masyarakat, sang pemilik yang sesungguhnya dari barang tambang itu. Nah ini satu hal yang luput dari pembahasan. Sayang sekali hal sepenting ini itu tidak masuk dalam cakupan pengkajian para ekonom muslim. Karena itu sejauh ini tidak terdengar ada proses, tidak terdengar. Yang terdengar itu hanyalah soal lingkungan. Itu. Lalu dijawab, baik kami akan mengelola tambang dengan sangat memperhatikan lingkungan. Baik Ibu sekalian, mana ada tambang yang tidak merusak lingkungan? Tidak ada. Kalau ada tambang yang tidak merusak lingkungan itu namanya tarik tambang. Tapi kalau eksploitasi tambang pasti merusak lingkungan. Pasti merusak lingkungan.
apalagi kalau tambangnya itu masuk di dalam kategori deep well mining, tambang yang ada di perut bumi yang sangat dalam, dia harus dibongkar. Itu memang bisa nggak kelihatan, tapi tetap lingkungan rusak. Lingkungan rusak, apalagi kalau open pit mining, itu jelas. Nah, batu bara di mana tempat itu selalu open pit mining. Di negeri ini itu open pit mining, selalu itu. Karena apa? Karena kalau dia itu deep well mining, itu tidak akan dia akan memakan biaya operasi sangat besar. Karena itu tidak diambil, dia akan cari yang open pit mining yang ada di permukaan, yang deepnya itu, kemiringannya itu relatif datar. Jadi kalau deepnya itu sangat curam, maka kalau dikejar itu makin kesini makin dalam. Ini nggak disukai, yang disukai yang begini, nah, datar begini. Nah itu, bagaimana caranya? Dibongkar semua, bongkar, ambil. Maka kita lihat itu Garsberg, ya, yang semula gunung menjadi lubang yang sangat dalam. Rusak tidak lingkungan? Rusak. Itu fish kok. Itu substitusi. You mau ambil barang, kamu ambil tambang, atau kamu mau mempertahankan lingkungan? Itu dua hal yang tidak bisa tidak bisa dikompromikan, tidak bisa. Seperti halnya kalau kita ingin bikin sumur, ambil air, harus digali, tanahnya kan berlubang. Tidak bisa kita itu ingin ngambil sumur tanpa menggali lubang itu, kecuali itu sumur bor gitu. Tapi tetap saja dia harus dibor kan gitu. Jadi sesuatu yang sebenarnya di dunia pertambangan itu sesuatu yang jamak. Nah, memang ada namanya reklamasi gitu. Jadi sebenarnya soal pengelolaan tambang itu bukan soal isu lingkungan, bukan. Tapi ini isu kepemilikan, dan yang kedua adalah isu distribusi. Isu distribusi kekayaan. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, ini tambang milik umum. Kalau milik umum, maka mestinya hasilnya dikembalikan kepada sang pemiliknya, kan gitu. Nah, siapa yang punya kewenangan, kekuatan, segala macam untuk bisa melakukan itu? Siapa? Negara yang melakukan. Karena itulah disebut di dalam konstitusi itu bahwa ini dikuasai oleh negara, tapi kemudian dipelintir, ia dikuasai oleh negara, diserahkan kepada swasta. Negara ambil pajaknya saja. Ini pikiran-pikiran kapitalistik yang mengatakan bahwa negara itu harus hands off dari seluruh kegiatan ekonomi. Negara itu sebagai regulator, tidak boleh sekaligus sebagai operator. Ini pikiran-pikiran yang meracuni para pelaku ekonomi, para pengambil kebijakan ini hari, seolah-olah negara itu tidak boleh ikut terlibat di dalam kegiatan ekonomi. Siapa yang mengatakan bahwa negara tidak boleh? Negara dalam keadaan tertentu dia harus take handle. Misalnya dalam pengelolaan tambang tadi itu, negeri ini sungguh sangat aneh. Kita ini merupakan negara yang luar biasa. Kita ini punya minyak, punya gas, sekaligus punya hutan. Timur Tengah punya minyak dan gas tapi nggak punya hutan. Brasil, Meksiko itu punya hutan, nggak punya minyak dan gas. Kita punya. Pantainya terpanjang di dunia, panjangnya pantai terpanjang di dunia. Kita punya batu bara nomor 3 atau nomor 4. Tetapi 600 juta ton produksi batu bara dalam setahun yang dikelola oleh negara cuma berapa? 5%. Bapak Ibu sekalian, keuntungan dari batu bara itu luar biasa. Jika ada bisnis yang luar biasa, saya harus mengatakan seperti bagaimana caranya ya untuk menggambarkan luar biasa. Kenapa? Karena kalau sawit itu juga luar biasa, tapi sawit harus nanam.
harus merawat, bahkan harus ada risetnya juga untuk menemukan varietas yang cocok untuk tanah itu, dan nunggu 5 tahun. Tapi kalau batu bara ini hari kita datang di tempat itu langsung gedung, langsung jual, selesai. Nggak pernah ada nanam batu bara, nggak ada. Jadi ngambil batu bara itu seperti ngambil uang. Dan ini hari produksi kita 600 juta ton. Andai 1 ton itu keuntungannya $1, berarti 600 juta dolar. Dengan kurs 15.000, 9 triliun. Kalau keuntungan $10, 90 triliun. Kalau keuntungan $100, 900 triliun. Baru lalu harga batu bara itu lebih dari 350 bahkan sampai $450. Ongkos produksi cuma $50, itu paling banyak. Biasanya 35 sampai $40. Anggap $50. Berarti keuntungannya berapa? Keuntungannya sampai 300 sampai $400. Kalikan 4 lagi, $900 kali 3 atau kali 4. Oke, kita bikin banyak kali 4. 3.600 triliun. 3.600 triliun. Pajak yang dipungut dari perusahaan batubara berapa? Cuma 17%. Tapi anggaplah 20%, 1/5. 3.600 triliun, anggap 3.500 saja. 1/5-nya dibagi 5 berarti berapa? 700. Kan? 3.500 dikurangi 700 berapa? Masih ada 2.800 triliun. Itu dikuasai oleh siapa? 50%-nya dikuasai oleh 7 perusahaan. 2.800 triliun keuntungan tadi itu dibagi 2 berarti 1.400 triliun. 7 perusahaan. 7 perusahaan itu 1.400 triliun setahun. Siapa di balik 7 perusahaan itu? Itulah orang-orang yang sekarang ini berkuasa. Bapak-Ibu sekalian, 1.400 triliun. Coba dengan uang sebanyak itu, kalau dibagi 7, 1.400 berarti masing-masing perusahaan dapat berapa? 200 triliun. Bisnis apa yang keuntungannya setahun bisa dapat 200 triliun? Telkom dengan segala daya, dengan segala teknologi segala macam itu 1 tahun cuma untung 50-60 triliun. Pertamina itu ya cuma segitu juga. Ini ngeduk batu bara untung 200 triliun 1 tahun. Dengan uang itu apa yang tidak bisa dibeli? Semua bisa dibeli. Partai itu, saya pernah hadir dalam pengajian di rumah seorang pejabat tinggi, tak perlu juga saya sebut namanya, itu mengatakan bahwa saat ini partai itu bisa dibeli dengan 3, 4, 5, 6, 7 triliun. Selesai. Presiden yang 2014 dulu itu menyiapkan 100 triliun, tapi ternyata cuma kepake 30 triliun sudah punya presiden. Ini negeri kita ini betul-betul sedang di dalam genggaman oligarki, dan makin hari mereka makin banyak punya duit. Apa yang tidak bisa dibeli? Partai bisa dibeli, aparat keamanan bisa dibeli, aparat penegak hukum bisa dibeli, hakim mungkin kalau 1-2 miliar masih, tapi kalau sudah 20-30 miliar mulai, apalagi kalau sudah 40-50-100 miliar. Itu ada satu kasus besar dapat SP3, ternyata di belakang itu hakim itu terima 90 triliun, 90 miliar maksud saya, 90 miliar. Tak ada yang tidak bisa dibeli. Apa? Media massa bisa dibeli. Mohon maaf, kiai, ulama, ustaz bisa dibeli, bisa. Makanya ada ulama yang dihormati, ada ulama yang dihargai.
berapa harga, dan mereka tahu rate-nya masing-masing. Ini segini, yang itu segini, pesantren itu segini, segala macam. Tahu, dan kita melihat juga, dan kita ketemu orangnya dan sudah terbukti. Oh iya betul, dia terima sekian 4 miliar plus Alphard, dan kemarin dipakai Alphardnya. Saya lihat, oh iya betul. Gagah. Alphard putih, bajunya putih, pakai gamis putih. Assalamualaikum, waalaikumsalam, alhamdulillah, alhamdulillah, ya alhamdulillah. Ibu sekalian, ada kiai khos, ada kiai cash and carry. Bisa dibeli semua sekali dengan uang sebanyak itu, Bapak sekalian. Bisa. Karena itu kalau Bapak sekalian itu melihat fenomena politik sekarang ini, kok begitu, boleh menduga di balik itu pasti ada transaksi yang sangat besar. Mengapa? Dari hasil yang tadi. Jadi soal tambang itu bukan sekedar soal diberikan kepada ormas, ini soal distribusi yang tidak adil, distribusi yang kapitalistik, yang semestinya ormas Islam mengkritik pengelolaan tambang yang kapitalistik tadi itu yang diberikan kepada korporasi, bukan malah kemudian ikut-ikutan menerima. Kalau ikutan menerima berarti dia melegitimasi kesalahan yang sudah dilakukan selama ini. Kesalahan itulah yang harus dikoreksi. Bapak Ibu sekalian, ini negeri tragis betul. Bapak Ibu sekalian, banyak rakyat ini yang tidak menyadari ada perubahan fundamental dari Undang-Undang Minerba, pengelolaan batubara, diantaranya dari Undang-Undang Minerba tahun 2009 ke 2020. Di dalam Undang-Undang Minerba tahun 2009 itu ada klausul yang menyebut pemilik PKP 2B, 7 perusahaan yang tadi saya sebut itu yang menguasai 3.800 hektar ladang batubara, itu kalau sudah habis masa konsesinya dikembalikan kepada negara untuk prioritas BUMN dan BUMD. Itu disebut dalam Undang-Undang Minerba tahun 2009, dan itu bagus. Tapi apa yang terjadi di tengah pandemi, disahkan secara online Undang-Undang Minerba tahun 2020 yang isinya berkebalikan dengan 2009, bukan dikembalikan kepada negara. Kontrak konsesi 7 perusahaan itu diperpanjang 2 kali 10 dengan opsi 2 kali 10 lagi, jadi total 40 tahun. Padahal potensi 3.800 hektar itu mencakup 52% cadangan batubara di negeri ini. Nilai cadangannya kalau asumsi harga $70 per ton itu 13.000 triliun. Itu resmi, rilis resmi oleh Dirjen Minerba. Apa yang kemudian terjadi? Diperpanjang. Kalau sekarang harganya 5 kali lipat, berarti potensi cadangan itu 5 kali 13.000, 65.000 triliun. Genggaman 7 perusahaan. Sekali lagi, siapa di balik 7 perusahaan? Gak usah saya sebut namanya. Setiap kali Bapak Ibu lihat televisi, lihat orang yang berkuasa, nah itu dia orang. Itu dia orang. Jadi ini betul-betul memang apa kita mau katakan, alah itu sampean itu karena belum kebagian. Tadi kan ditanya, kalau organisasi saya dikasih bagaimana? Dikasih untuk sesuatu yang itu tidak berhak diberikan oleh orang yang tidak berhak, maka itu sesuatu seperti hanya untuk ini, Bapak sekalian. Ya. Suatu hari Anda jalan-jalan di jalan-jalan lah di pertokoan gitu. Mas, sini mas, kamu mau nggak mobil ini? Ini mobil bagus ini buat sampean. Oh iya mau, terima kasih. Diambil begitu saja. Padahal dia ngasih itu bukan milik dia. Terima apa? Atau datang ke konter handphone, lalu orang itu pegang handphone terbaru, ya. Lalu mas, tak kasih kamu nih mas,
terima kasih. Benar nggak kayak gitu? Jadi orang yang memberikan ini bukan orang yang berhak memberikan. Kenapa? Karena itu bukan milik dia. Itu milik konter tuku. Dan ini mobil bukan milik dia, milik orang lain. Kenapa dia diberikan dan kemudian kita menerima? Harusnya bagaimana? Menolak sebentar mas, ini punya kamu bukan? Kamu enak aja yang memberikan, bukan? Ya kalau bukan ya jangan dikasihkan ke saya kan itu. Nah urusan dia itu. Nah itu mestinya. Tapi enak ya. Nah kalau begitu berarti kalau ukurnya bukan soal halal dan haram. Kalau ukurnya enak dan orang kepenak. Kalau enak dan kepenak itulah kapitalis. Kapitalis itu ukurannya adalah kepenak, orang kepenak, untung tidak untung. Itu ukurannya. Kalau sudah begitu maka berarti kita ini mengingkari apa yang diamanatkan oleh Allah kepada kita untuk wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Begitu. Jadi dengan cara tadi itu alih-alih kesenjangan di negeri ini akan teratasi, makin lebar. Makin lebar. Kenapa? Karena andai tadi berapa? 13.000 atau 65.000 triliun tadi itu dikelola negara. Porsi BUMN bukan 50%, bukan 5% itu sekarang. Ini BUMN batubara itu 5%. Itu naik, nggak usah 100%, 50%. Itu berarti tadi yang 1.400 triliun tadi itu ada di tangan BUMN. Menteri BUMN bangga menampakkan bahwa seluruh BUMN untung 300 triliun. 300 triliun dan dengan batu bara itu 200 triliun juga dapat kok. Nah itu bisa digunakan untuk apa? Bisa digunakan untuk pendidikan, untuk kesehatan. Pendidikan tidak perlu naik UKT-nya itu. Untuk perumahan rakyat tidak perlu tapera. Tabungan penyelesaian rakyat itu. Ya ini aneh Bapak Ibu sekalian. Ini hari negara itu ngumpulin duit receh dari rakyatnya. PPN dinaikkan 11. Wah, Ibu makin resah ketemu sama saya. Alih-alih makin tenang makin resah ya. Naik 12%. PPN itu naik 1%, tapi 1% lipat. Ya, misalnya kita beli barang, anggap beli minum ini. Minum itu 1% PPN. Tapi ingat, produsen minuman ini dia bayar PPN 12% juga kepada produsen botol, ya kan? Kemudian ini diangkut, yang angkut juga bayar PPN karena kepada konsumen. Jadi konsumen itu 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Banyak kali ujungnya itu. Dan itu akan mengakibatkan penurunan daya beli yang luar biasa ke depan. Kumpulkan duit receh, sementara duit-duit gede dilepas kepada oligarki, kepada orang per orang. Dan mohon maaf yang diberikan kepada ormas juga satu jauh dibanding dengan yang ada di perusahaan-perusahaan besar batubara saat ini kecil. Dan mereka bilang kami akan mencontohi pengelolaan tambang. Bagaimana memberikan contoh? Kalau pengalaman tidak ada, paling kemudian disubkontrakkan nantinya kepada penambang profesional. Dan memang biasanya begitu, perusahaan-perusahaan itu subkontrakkan lagi kepada penambang profesional. Seperti kalau di Jakarta ada namanya Pama Persada, itu adalah kontraktor tambang. Dia yang ngambil karena dia punya seluruh perangkat, punya keahlian, punya alat berat segala macam. Kemudian baru diserahkan, lalu dia porsi di situ ada pembayaran. Bapak Ibu sekalian, jadi ini soal yang sesungguhnya sangat serius, tapi sayang sekali ini luput dari perhatian para pemimpin umat. Malah pemimpin umat ikut-ikutan dan sekarang semuanya berebut, saya juga mau gitu. Badan koordinasi remaja masjid remaja, tapi orangnya sudah tua-tua, ikut-ikutan juga itu ingin pengelola tambang. Jadi ini menurut saya tragedi, ini musibah, sedih Bapak Ibu sekalian. Baik, kemudian
Yang kedua, ini soal ukhuwah dunia, ya. Iya betul. Memang kita saat ini itu di level negara kita, di level dunia ini luar biasa. Umat Islam ini betul-betul sekarang ini dalam keadaan yang amat sangat terpuruk. Bapak Ibu sekalian, ya Allah, jiwa umat Islam itu sangat tinggi harganya di hadapan Allah. Seberapa tinggi tergambar dalam hadis la zawalud dunya ahwanu indallahi min qatli rajulin muslim. Hancurnya dunia itu lebih remeh di sisi Allah ketimbang terbunuhnya seorang muslim. Tapi ini hari bukan 1, bukan 10, bukan 100 ribuan tiap hari menjadi syahid di Palestina. Bukan hanya di Palestina, juga di Rohingya. Bukan hanya di Rohingya, juga di Uighur, kehormatan umat dilecehkan. Padahal kita ini umat Islam jumlahnya menurut Pew Research Center itu hampir 2 miliar. Ini entitas umat beragama terbesar di dunia. Lebih banyak dari Kristen Katolik yang kurang lebih jumlahnya 1,1 miliar, Kristen Protestan kurang lebih 700 juta, Hindu kurang lebih 1,1 miliar, Buddha kurang lebih sekitar 400 juta. Kalau Kristen Katolik dan Protestan digabung memang lebih banyak mereka daripada kita. Bagaimana bisa umat Islam yang jumlahnya hampir 2 miliar keok melawan Israel yang berpenduduk hanya 7,6 juta? Dengan jumlah penduduk Jakarta di siang hari saja kalah. Siang hari Jakarta itu 15 juta, malam hari 10 juta. Yang 5 juta ke Bogor, Tangerang, Bekasi, termasuk saya Bogor. Kenapa kok 2 miliar kalah melawan 7,6 juta? Anekdotnya karena Israel bersatu, sementara dunia Islam bertujuh atau berbanyak, tidak bersatu. Jadi jelas bahwa kita menghadapi 2 hal. Yang pertama soal Palestina, yang kedua soal keterpecah belahan umat Islam. Lalu bagaimana caranya? Pertama, tentu kita ini ingin membebaskan Palestina dari penjajahan Zionis Yahudi. Mereka itu berdiri di atas tanah yang tidak berhak. Dan itu diketahui oleh mereka ketika Theodor Herzl tahun 1897 datang kepada Khalifah Abdul Hamid yang kedua, minta tanah Palestina. Sultan Abdul Hamid menolak. Itu bukan tanah milikku, ini milik umat. Disogok 300.000 dinar, menolak, ditolak. Sampai katakan oleh Sultan Abdul Hamid, andai tanahnya aku injak ini tembus sampai ke sana berubah menjadi emas, lalu kau berikan kepadaku, ini saya tetap aku tolak permintaan. Tapi Theodor Herzl tidak berhenti. Dia kemudian berkolaborasi dengan Inggris, pertama kali menjatuhkan dulu atau meruntuhkan dulu Khilafah Utsmani melalui perjanjian Sykes-Picot pada 1916, kemudian deklarasi Balfour pada 1917, baru kemudian 1924 Khilafah Utsmani runtuh, 1948 Israel berdiri. Bapak Ibu sekalian, jadi mereka tahu bahwa mereka itu berdiri di tanah yang tidak sah. Karena itulah maka tidak boleh ada satupun perkara yang itu menandakan penerimaan kita terhadap penjajahan itu. Apa contohnya? Contohnya two-state solution, solusi 2 negara. Solusi 2 negara sekarang ini terus diperkenalkan. Jadi solusi terbaik adalah Israel ada, Palestina ada. Kalau Israel ada, Palestina ada, itu berarti kita melegitimasi penjajahan, melegitimasi orang yang menguasai tanah kita. Andai ada orang masuk ke dalam rumah kita, lalu dia mengatakan, Pak, ini rumah Bapak, kita bagi, ya. Bapak di kamar ini, saya di kamar ini, Oh ya baik, kita solusi 2 warga. Itu berarti apa? Kita mengiyakan perampokan yang ada di depan kita. Itu sama sekali tidak dibenarkan,
di dalam ajaran Islam. Yang ada bahwa mestinya kita terus berjuang melalui dakwah dan jihad. Tetapi untuk bisa berjihad yang benar, sedangkan kita memiliki kemampuan untuk melawan negara-negara pendukung Israel, kita memerlukan kekuatan. Kapan kita memiliki kekuatan? Jikalau kita bersatu. Kapan kita bersatu? Kalau kita punya dua hal penting yang menyatukan umat. Satu, institusi politik yang menyatukan umat, dan kepemimpinan yang menyatukan umat. Institusi politik itu namanya apa? Khilafah. Pemimpinnya khalifah. Mungkin ada yang bertanya, itu lagi. Ya memang itu. Kalau bukan itu apa coba? Saya ingin tanya. Coba tunjukkan sekarang apa? PBB ada lebih dari 37 resolusi PBB terkait Israel sama Israel dicuek. Liga Bangsa-Bangsa, Liga Bangsa Dewan Keamanan sama juga. Liga Arab, apalagi ASEAN. Ini sekarang mereka melakukan kebrutalan sebrutal-brutalnya. Tak ada satupun yang bisa menghentikan. Tak ada. Semuanya hanya sebatas mengecam, tapi tidak ada yang melakukan tindakan. Oke, kalau bukan khilafah apa? Dialog katanya, kata anak muda uyu-uyu itu. Dialog kan. Lawang sekelas PBB aja dicuekin, apalagi hanya pemuda unyu-unyu datang ke sini. Naif sekali. Nah, karena itu perlu ada perjuangan bagi tegaknya al-khilafah, itu perkara yang kedua. Terus bagaimana seruan hijrah? Pernah ini disampaikan kepada penduduk Gaza. Apa jawaban penduduk Gaza? Kami di sini itu penjaga tanah suci, penjaga tanah Palestina. Kalau kami pergi, itu berarti memberi jalan mudah kepada Zionis itu, kepada Yahudi itu untuk menguasai tanah ini. No way, tidak. Loh, tapi dengan begitu Anda akan mati. Kalau kami mati di sini, itulah syahid buat kami. Ada soal apa? Kami syahid. Bukankah Anda juga menginginkan syahid? Kami sudah ada di bumi jihad. Kenapa kami harus pergi? Bukankah Anda menginginkan juga mati syahid? Iya. Nah, kalau Anda menginginkan mati syahid, kami sudah ada di tempat yang memungkinkan kami mati syahid, mempertahankan tanah suci ini. Lalu kenapa kami harus pergi dari tanah ini? Tidak. Itu jawaban mereka. Dan syahid itu setinggi-tinggi derajat kematian. Asraful mauti mautus syuhada. Setinggi derajat kematian itu mati sebagai syuhada, yang nanti Bapak Ibu sekalian, Ismail Haniya itu pernah mortir yang ditembakkan. Ada beberapa versi. Tadi baru saya dapat foto dari gedung tempat dia tinggal di situ. Jadi dugaan keras kita pasti ada penyusupan di sini, karena berarti ada yang mengikuti perjalanan dia dari tempat pelantikan Presiden Iran menuju ke tempat dia tinggal. Jadi pas di tempat dia tidur, disitulah bom itu meledak. Jadi ditembakkan semacam mortir gitu. Nabi mengatakan orang yang mati syahid itu tidak merasakan sakit kecuali seperti digigit serangga. Dia merasakan nikmat luar biasa mati syahid. Sampai digambarkan dalam hadis riwayat Muslim, orang yang mati syahid itu ingin hidup lagi, berjihad, mati syahid lagi, hidup, berjuang, mati lagi, hidup lagi, begitu sampai 10 kali. Saking nikmatnya syahid. Dohirnya kita lihat ngeri, tapi sesungguhnya mereka merasakan kenikmatan luar biasa yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang mati syahid. Kalau bagus sekali ingin merasakan nikmatnya itu, ya mati syahid. Maka berjuang. Man qutila duna dinihi fahuwa syahid. Dan siapa yang mati karena membela agama, mati syahid. Di padang mahsyar dia akan dibangkitkan seperti dia